Shalom warga kerajaan. Pada Kingdom Inspiration hari ini, kami akan sharing pengalaman kami bagaimana Tuhan menuntun kami untuk mengelola usaha di tengah situasi pandemi COVID-19 ini. Situasi sekarang memang tidak mudah, situasi sekarang memang tidak menentu, dan sangat wajar bagi kita semua untuk merasakan kekhawatiran, ketakutan, dan kami pun juga mengalami hal yang sama. Kami takut, kami khawatir bagaimana kami harus mengelola usaha. Dan tengah-tengah itu kami berdoa, kami bertanya pada Tuhan, Tuhan, apakah Engkau juga pernah diperhadapkan dengan situasi krisis? Dan Roh Kudus membukakan, yaitu di Markus 6, Tuhan Yesus ternyata juga pernah mengalami situasi krisis, yaitu pada saat peristiwa 5 roti dan 2 ikan. Pada saat itu selesai Tuhan Yesus mengajar, hari sudah mulai gelap, dan Tuhan Yesus diperhadapkan pada pilihan untuk menyuruh mereka pulang, sama seperti apa yang murid-murid sarankan, atau tidak menyuruh mereka pulang dan mengambil tanggung jawab untuk memberi mereka makan. Dan karena tergerak oleh belas kasihan, Tuhan memilih untuk memberi mereka makan. Kemudian Tuhan bertanya pada murid-murid, apa yang ada pada kita? Dan ditemukan hanya ada 5 roti dan 2 ikan. Kemudian Tuhan menengadah ke langit, mengucap berkat, dan terjadilah mujizat 5 roti 2 ikan cukup untuk memberi makan 5.000 orang. Dari kisah tersebut, kami dituntun untuk mengelola bisnis sesuai dengan apa yang Tuhan Yesus sudah berikan teladan. Yang pertama, yaitu Tuhan Yesus menyuruh murid-muridnya untuk menghitung apa yang ada pada mereka pada hari itu. Tuhan Yesus berkata, cobalah hitung, cobalah lihat apa yang ada pada kalian. Dan itu juga yang kami terapkan. Kami mencoba menghitung, kami mencoba melihat apa yang ada pada kami pada hari ini. Dan di situ saya juga belajar bahwa ternyata Tuhan mau kita untuk tetap membuat perhitungan. Tuhan mau kita tetap jeli dan cermat, sehingga kita tahu apa yang ada pada kita. Namun tidak berhenti sampai di sana, karena kalau hanya kita melihat apa yang ada pada tangan kita, tentunya nanti kita akan khawatir, kita akan takut karena nggak cukup. Tapi teladan kedua yang Tuhan Yesus berikan adalah Ia menengadah ke langit, Ia melihat kebesaran Bapa, Ia fokus kepada Bapa yang di surga, bukan fokus tentang apa yang kurang yang ada di tangan kita saat ini. Dan pada saat itu Tuhan juga menguatkan kami, walaupun kami sudah tahu apa yang ada pada kami, tetaplah fokus pada kebesaran Tuhan. Tetaplah percaya bahwa ada Tuhan yang besar, ada Tuhan yang berkuasa, yang mampu melakukan mujizatnya. Dan yang ketiga, Tuhan Yesus mengucapkan berkat. Awalnya ketika saya membaca dan diingatkan kisah ini, saya berpikir bahwa Tuhan Yesus hanya mengucap syukur atas apa yang ada walaupun kurang. Namun ternyata tidak. Ketika kita baca dengan jeli di Markus 6, yang Tuhan Yesus lakukan adalah mengucapkan berkat. Pada saat itu Roh Kudus mengingatkan kepada kami, ucapkan berkat atas apa yang ada pada kita hari ini. Jangan lagi ucapkan ketakutan, jangan lagi deklarasikan kekhawatiran kita, nanti bagaimana, kalau ini bagaimana, kalau itu bagaimana. Roh Kudus mengajarkan dengan kuat kepada kami, ucapkan berkat atas apa yang ada pada kita. Dan setelah itu Tuhan Yesus membagi-bagikan 5 roti 2 ikan itu kepada orang banyak, kepada 5.000 orang laki-laki yang ada bersama Dia. Hal ini jugalah yang menginspirasi kami untuk kami mengikuti teladan Tuhan Yesus. Sebagai pelaku usaha, kami juga punya pilihan untuk tidak memenuhi tanggung jawab kami sebagai pelaku usaha. Tapi Tuhan mengingatkan kepada kami bahwa kalau kita mau taat untuk tetap melakukan apa yang menjadi tanggung jawab kami, barulah nanti kami akan melihat mujizat Tuhan. Dan puji Tuhan, Tuhan mampukan kami, Tuhan cukupkan kami untuk kami dapat memenuhi kewajiban kami sebagai pelaku usaha. Percaya Tuhan punya rencana, dan Tuhan pegang kendali atas semuanya. Tetap taat dan lakukan yang baik, sama seperti Ishak yang tetap taat dan menabur di musim yang kering.
dan melihat Tuhan memberkatinya sebagai buah dari ketaatannya. Jadi mari kita tetap lakukan yang baik, tetap menabur di musim yang kering ini, dan percaya dan melihat bahwa Tuhan akan memberkati kita dan mengubah keadaan kita semua. Tuhan memberkati.